Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat daftar isi, membuat daftar pustaka, dan bagaimana cara menyertakan citasi atau footnote pada makalah teman-teman menggunakan Mendeley ya. Oke. Pertama kita akan membuat daftar isi. Nah, sebelum kita membuat daftar isi ya teman-teman, kita langkah pertamanya membuat heading. Membuat heading ya teman-teman. Nah, pertama kita akan membuat heading 1 dulu. Klik, kita modify. Nah, kita menggunakan font Times New Roman, ukuran font 14, kita tebalkan dan font colornya warna hitam, dan jangan lupa nanti ditaruh tengah ini ya teman-teman. Setelah begitu kita oke. Nah, yang kedua kita mau membuat heading 2 ya teman. Kita klik kanan, modify. Nah, kita menggunakan formatnya Times New Roman, ukurannya 12 dan juga ditebalkan, font warna hitam, tapi ini ditaruh di samping kiri ya teman-teman. Kita oke. Setelah itu, nah, setelah membuat heading 2, heading 1, maka langkah selanjutnya kita memblok ya teman. Diblok dulu ini daftar isinya. Nah, caranya gini, seperti yang saya contohkan. Setelah itu kita tekan di heading 1 ya teman. Heading 1, klik. Oke. Nah, apa saja yang harus kita heading 1? Yang pertama daftar isi. Yang kedua bab 1, pendahuluan. Kita heading 1. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan. Kita heading 1. Selanjutnya ada bab 3, penutup. Kita heading 1 lagi. Dan yang terakhir daftar pustaka ya teman-teman. Kita heading 1. Nah, setelah di heading 1, selanjutnya kita akan menggunakan heading 2. Nah, apa saja yang harus di heading 2 ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini ada latar belakang, kita heading 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu rumusan masalah, kita heading 2. Selanjutnya tujuan pembahasan, kita heading 2 teman-teman. Nah, setelah bab ini, bab 1 sudah di heading 2 semua, alangkah baiknya kita kasih ini ya teman, huruf A, number argument. Klik. Nah, setelah itu jangan lupa kita geser ke kiri sedikit teman. Nah, begini. Selanjutnya kita di rumusan masalah seperti ini lagi. Oke. Dan yang tujuan pembahasan sama. Nah, setelah ini selesai, di bab 1, di lembar bab 1 pendahuluan, selanjutnya kita ke
bab 2 pembahasan. Nah, apa saja sih yang di heading 2? Nah, yang di heading 2 itu subbab ya teman-teman. Subbab artinya ini, atau apa ya, kayak ya subbab. Subbab itu apa yang materi apa yang kita bahas ya teman-teman. Ini seperti ini. Kita heading 2 lagi teman. Nah, selanjutnya ada subbab yang kedua. Ini kan subbab yang pertama, ini subbab yang kedua ya teman-teman. Kita heading 2 lagi. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih huruf lagi ya teman-teman. Kita ini dulu. Nah, ini kan D ya, seharusnya ini A ya teman-teman. Nah, kita klik restart ini ya teman-teman, klik. Nah, menjadi A. Selanjutnya yang ini sama ya teman. Nah, otomatis menjadi B. Nah, di bab 2, di lembar bab 2 ini sudah selesai teman-teman. Heading 1 sudah, heading 2 juga sudah. Selanjutnya di bab ketiga penutup. Nah, bab ketiga penutup itu ada kesimpulan dan kritik saran. Nah, ini di heading 2 ya teman-teman. Heading 2. Selanjutnya ini juga di heading 2. Nah, setelah itu kita tetap, nah, ini jangan lupa ya teman, di restart numbering lagi. Yang bawahnya sama. Nah, udah jadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal masuk ke daftar isi ya teman-teman. Nah, setelah tadi di heading 1 dan di heading 2, selanjutnya kita masuk ke referensi. Kita klik di paling pojok ini, table of content, klik. Nah, pilih yang pertama ya teman-teman. Tinggal klik saja. Maaf, bentar. Setelah membuat heading 1 dan heading 2 tadi ya teman-teman, selanjutnya kita masuk ke referensi. Kita table of content, klik yang nomor 1 teman. Klik. Nah, otomatis ya teman-teman, ini otomatis sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi footnote dahulu teman-teman. Sebelum kita mengisi daftar pustaka, alangkah baiknya kita mengisi footnote atau sitasi menggunakan Mendeley. Nah, gimana sih cara menggunakan Mendeley? Ini tutorialnya ya teman-teman. Nah, kita buka Mendeley-nya di sini. Ini halaman Mendeley teman-teman yang sudah kalian buka. Kalau kalian sudah ada sitasi banyak di sini, banyak bibliografi atau file-file yang sudah kalian unggah di sini pasti banyak teman. Kalau belum ada, nah caranya bagaimana? Caranya gini. Nah, sebelum ini kita harus mencari jurnal atau artikel yang akan kalian sitasi ya teman-teman. Misal saya akan mencari di sini. Nah, yang awal ini dulu. Saya akan mencari di factory ini ya teman. Kita klik. Maaf. Nah, saya akan mencari di ini ya teman-teman, proses Islamisasi di Indonesia. Kita klik. Nah, ini bagaimana? Kita kalau begini teman-teman, kita download ya.
Kita tinggal download di sini. Download di sini teman-teman. Nah, jika sudah download, kita kembali ke Mendeley. Nah, setelah kita masuk Mendeley lagi, kita ke add ini ya teman-teman. Kita klik add file. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini ada ini ya teman, tinggal kita klik dan open. Mana tadi? Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Biasanya kalau keluar tuh dibahas sendiri. Ini sudah keluar. Coba kita citasikan atau kita berikan footnote di makalah kalian. Misal di sini ya teman. Di sini kita akan memberi footnote. Caranya gimana? Caranya insert. Ini ya teman-teman. Klik. Nah, ini kalau kalian tidak hafal judulnya tadi, saya sarankan ke GoTo Mendeley. Nah, setelah itu kan tadi dibahas sendiri ini. Kita klik ya. Sudah diklik sampai biru gini ya, teman-teman, sampai biru. Selanjutnya kita ke sheet ini di atas. Kita klik saja. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, kan sudah otomatis ketambah ya teman-teman. Selanjutnya, kalau misal kita akan menambahkan lagi ini ya, kita akan memberikan footnote di sini. Nah, tapi kalian belum dapat filenya teman-teman. Nah, kalau misal kalian tidak ada filenya, ini juga bisa menggunakan, contohkan di sini entry manually. Nah, dengan cara memasukkan ini ya teman, doi ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu artikelnya yang terkait teman-teman. Ini seperti contoh ini. Saya akan mengambil ini ya teman, faktor pendorong ini. Maaf. Nah, saya akan mengambil mana ya? Saya contohkan ini ya, penelusuran POA Islamisasi Desa. Kita klik. Nah, ini ada teman-teman. Ini doinya, tinggal kita blok gini teman-teman. Kita Ctrl C atau copy ya. Kita copy, kita masuk ke Mendeley lagi. Nah, bentar. Ini kan tadi ya. Kita ke add lagi, add entry manually. Nah, setelah itu kita masukkan doi-nya di sini teman-teman. Kita Ctrl V. Nah, kan keluar. Kita cek dulu di sini. Dicek. Nah, jika keluar kayak gini teman-teman, berarti itu valid ya. Atau doi-nya itu valid ya teman-teman. Kalau keluar gini, ini bisa kita jadikan footnote. Kita save dulu teman-teman. Nah, kita cari bawah sendiri ya teman-teman. Kita klik. Nah, sudah begitu kan sudah ada. Kita kembali di sini dulu. Nah, ketika ini mau kita citasi, kita insert lagi teman-teman. Kita GoTo Mendeley lagi. Kita ini ya tadi ya teman, klik sampai biru seperti ini. Selanjutnya kita sheet lagi.
Nah, ini sudah keluar ya teman-teman, sudah keluar. Selanjutnya bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, ketika kalian sudah memberikan footnote teman-teman menggunakan Mendeley tadi, kita tinggal klik, ditaruh sini dulu ya teman-teman. Kita kasih jarak, kita tinggal klik insert bibliografi, tinggal klik saja. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini sudah otomatis tanpa kalian harus mengcopy. Nah, bagaimana caranya agar ini, misal teman-teman ini HTTPS, ini kita contohkan ya, nah udah teman-teman, tinggal kalian klik tadi, ini sudah otomatis keluar. Nah, misal ini saya akan menambahkan lagi satu footnote lagi. Misal teman-teman ada tambahan materi tapi belum ada footnote-nya. Nah, misal ya teman-teman, di sini, misal di sini di sini akan menambahkan citasi atau footnote lagi. Contoh Good Mendeley. Misal ini ya teman-teman, mana ya? Misal ini teman-teman. Ini tinggal klik. Ini tinggal klik ya. Nanti diklik lagi, kita sit lagi ya teman-teman. Nah, ini kan. Nah, setelah kalian citasi lagi, ini nanti di daftar pustaka. Nah, sudah otomatis ya. Sudah otomatis menambahkan. Nah, kenapa ini di atas? Karena ini abjadnya A ya teman-teman. Jadi daftar pustaka itu harus urut abjad. Nah, begitulah teman-teman cara pertama tadi ya, cara kita membuat daftar isi. Selanjutnya daftar pustaka, footnote, dan ini sudah selesai teman-teman. Seperti ini contohnya. Dan saya ingatkan lagi, yang pertama adalah membuat ini ya teman-teman, heading dulu. Setelah itu tadi yang di heading mana saja. Setelah itu kita buat daftar isinya. Setelah buat daftar isi, kita membuat footnote ya. Nah, setelah itu setelah membuat footnote, selanjutnya kita membuat daftar pustaka. Nah, begitu kira-kira teman-teman video tutorial dari saya. Saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat PowerPoint di Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Kita akan blank dokumen, lalu kita masuk di desain ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa desain. Nah, kita bisa pakai ya teman-teman. Misal saya akan mencontohkan ini. Klik ya teman-teman, tunggu sebentar. Nah, itu udah keluar. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan judul ya teman-teman, judul materi kalian. Setelah itu ditarik di atas ya teman-teman, kita pindahkan ke atas, yang kecil kita pindahkan ke bawah. Buat apa? Gunanya untuk mengisikan nama kalian ya teman-teman.
Nah, setelah itu jangan lupa kita besarkan ya teman-teman agar kelihatan. Kita besarkan ke ukuran 16 ya teman-teman. Itu saya cuman contoh ya, kita tarik ke bawah agar biar ada jaraknya teman-teman. Selanjutnya kita akan use slide untuk menambahkan slide ya teman. Langsung di atasnya itu kita akan otomatis menambah slide ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengganti layout ya teman-teman? Itu ketik layout. Misal saya mencontohkan to konten ya teman-teman. Nah, di atas kita kasihkan subbab teman-teman. Subbabnya apa? Ini saya contohkan. Lalu pindah ke tengah ya teman-teman. Setelah itu kita nambahkan teks di sini teman-teman. Nah, setelah kita menambah teks tersebut, nah setelah kita menambah teks teman-teman, bagaimana sih cara menambahkan gambar di sampingnya? Nah, caranya, nah setelah kita menambah teks teman-teman, tadi kan langkah-langkahnya yang pertama memilih template sudah, terus mengisi teks teman-teman, mengisi konten teks, dan itu teksnya sudah. Mengubah layout, nah tadi layout dari sini ya teman-teman, kita klik di layout, sudah, kita coret dulu. Selanjutnya bagaimana sih membuat gambar teman-teman biar ada gambarnya? Nah, di samping kanan ini ada picture, online picture, insert video, insert smart graphics, insert chart, dan insert table teman-teman. Nah, kalau picture itu di file itu, di file kalian. Misal ini saya cari, saya mencari gambar Ka'bah ya teman-teman. Misal contoh ini ada satu gambar di sini, kita klik insert. Nah, itu sudah otomatis teman-teman, ada gambarnya di situ. Nah, gambar kan sudah. Selanjutnya, step selanjutnya menambahkan transisi. Bagaimana menambahkan transisi? Kita pencet di transisi, kita klik di transisi. Nah, itu tetap di page kedua ya teman-teman. Saya contohkan transisinya. Nah, saya akan memilih transisi glitter teman-teman. Nah, contoh, nah seperti itu ya teman-teman, glitter. Nah, itu transisi dari halaman pertama ke halaman kedua teman-teman, transisinya begitu. Selanjutnya, karena menambahkan transisi sudah, kita coret dulu. Nah, menambahkan transisi kan sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan animasi. Bagaimana sih menambahkan animasi? Nah, kita pencet dulu teman-teman yang akan dibikin animasi itu yang mana. Kalau tidak dipencet maka tidak keluar ya teman-teman. Kalau kita klik di situ maka kita keluar animasinya. Misal saya akan mencontohkan split ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggantinya, efeknya? Nah, itu di samping kanan ada horizontal. Nah, saya akan mencontohkan horizontal teman-teman. Selanjutnya
langkah-langkah ya teman-teman. Selanjutnya di judulnya kita akan menambahkan animasi juga. Kita tambahkan split juga teman-teman. Efeknya diganti apa tidak terserah kalian. Selanjutnya ke gambarnya teman-teman, kita ganti split, lalu kita ke efek. Nah, kita mencoba horizontal. Nah, kalau misal kurang, kita ganti ke vertical out teman. Nah, seperti itu vertical out ya teman-teman. Nah, begitu cara menambahkan animasi ya teman-teman. Nah, setelah menambahkan animasi, kita coret dulu karena kita sudah melewatinya. Lalu bagaimana cara menyimpan teman-teman? Nah, kita ke sini ya teman-teman. Bagaimana cara menyimpan ini ya teman-teman? Berarti kita ke pojok di save as ya teman-teman. Misal kita di situ dan PowerPoint. Ya, kita save aja teman-teman. Nah, setelah kita save atau disimpan ya teman, kita coret dulu karena kita sudah selesai. Nah, kita coba melihat ya teman-teman, seperti apa sih. Nah, ini nah, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.